Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Ziricap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang banyak di-request oleh kalian. Kurang baik apa lagi sih aku ini? Film ini berjudul Godzilla vs Kong yang baru rilis minggu lalu guys. Film ini disutradarai oleh Adam Wingard, diperankan oleh Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla vs Kong. Semangka. Di suatu tempat di dalam pulau tengkorak, sang raja, Kong, terbangun dari tidurnya. Dia melalui rutinitas paginya seperti biasa, mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Kong kemudian mencabut sebuah pohon dan membuatnya runcing. Kong ditemui oleh seorang gadis yang bernama Jia. Mereka berdua terlihat seperti berkomunikasi. Sejenak Kong memperhatikan boneka yang dibuat oleh Jia. Kong kemudian melemparkan pohon yang dia bawa menuju atas. Hal itu menyebabkan timbul lubang di langit-langit Skull Island. Tidak disangka, ternyata saat ini Skull Island dilingkupi oleh kubah perlindungan yang dibangun oleh Monarch. Akibat serangan Kong barusan, para petugas Monarch pun panik. Seorang petugas menemui sang pawang Kong yang bernama Dr. Andrews. Para karyawan Monarch ingin agar Kong dipindahkan saja, jangan dikurung. Namun Andrews memiliki pendapat lain. Dia takut jika Kong berkeliaran di luar sana, maka akan terjadi pertarungan hidup mati antara Kong dan Godzilla. Andrews percaya kalau Kong keluar, Godzilla pasti akan mendatanginya. Karena tidak boleh ada dua Titan Alpha di muka bumi. Suku Iwi, penghuni asli Skull Island, sudah memprediksi pertarungan itu sejak lama. Jia kemudian mendatangi Andrews. Jia adalah anak angkat Andrews. Mereka berdua kemudian pergi. Di tempat lain, seorang penyiar podcast konspirasi monster yang bernama Bernie menyiarkan sebuah berita konspirasi mengenai para monster. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat-saat genting. Dia memprediksi akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan dan dia akan menyelidikinya. Bernie kemudian keluar dari dalam mobil, lalu masuk menuju pabrik Apex Cybernetics yang terletak di Florida. Apex adalah sebuah perusahaan teknologi terkemuka yang paling maju di bumi saat ini. Apex dipimpin oleh seorang pria yang bernama Walter Simmons. Bernie memasuki pabrik Apex. Bernie adalah seorang karyawan magang di sana. Bernie mengganggu rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin. Bernie mengganggunya hingga membuat temannya itu kesal dan memutuskan untuk pergi sejenak ke kamar mandi. Bernie lalu menghack komputer rekannya itu. Dia masuk ke dalam jaringan perusahaan dan mendownload beberapa file. Bernie menemukan info jika Apex Florida saat ini membangun sebuah fasilitas raksasa di kantor pusat yang berada di Hong Kong. Bernie kemudian dikejutkan dengan alarm yang berbunyi. Itu adalah alarm peringatan serangan Godzilla. Dan benar sekali, dari laut, Godzilla dengan kecepatan tinggi berenang menuju pabrik Apex yang ada di Florida. Hal ini membuat semua karyawan Apex dievakuasi. Namun Bernie malah melakukan hal lain. Dia menyelinap masuk ke dalam kantor. Di luar, beberapa pesawat tempur mencoba menghentikan Godzilla, namun sia-sia. Serangan-serangan itu terasa seperti gigitan nyamuk bagi Godzilla. Di dalam, Bernie dihadang dua orang petugas. Lalu tiba-tiba abab nuklir Godzilla mengenai dua petugas itu dan membuat sebuah lubang menganga di depan Bernie. Dari balik tembok, Bernie melihat sebuah mesin aneh berwarna merah yang menyala. Di luar, Godzilla masih terus mengamuk menghancurkan pabrik Apex. Keesokan harinya, berita-berita di televisi menyiarkan serangan brutal Godzilla di pabrik Apex semalam. Seusai pulang sekolah, Maddie sambil berjalan pulang mendengar podcast yang dibawakan Bernie yang mengatakan kalau serangan Godzilla malam tadi pasti ada pemicunya. Di dekat pabrik Apex yang hancur, Maddie menemui ayahnya, Mark, yang bekerja di dalam camp milik Monarch. Maddie menjelaskan kalau serangan Godzilla pasti bukan karena iseng, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Namun Mark tidak mendengarkan ucapan Maddie. Mark menjelaskan kalau bisa saja saat ini Godzilla sudah berubah, yang dulunya baik sekarang menjadi buas. Mark khawatir karena saat ini tidak ada yang bisa menghentikan Godzilla. Di rumahnya, Maddie masih terus mendengarkan podcast milik Bernie dan semakin yakin pasti ada sesuatu yang telah membuat Godzilla marah. Di dalam Universitas Dunham, Bos dia, ini loh dulu restoran. dengarkan podcast milik Bernie dan semakin yakin pasti ada sesuatu yang telah membuat Godzilla marah. Di dalam Universitas Dunham, Pennsylvania, pemimpin Apex Cybernetics, Walter Simmons, menemui seorang ilmuwan yang telah membuat buku teori tentang rongga bumi. Dia adalah Dr. Nathan. Walter tertarik dengan hasil penelitian Nathan.
Dia menawarkan sebuah ekspedisi menuju pusat bumi, di mana di sana terdapat sumber energi luar biasa yang disinyalir mampu menopang kehidupan para Titan. Walter ingin menggunakan energi itu untuk membentuk sistem pertahanan dari serangan Godzilla. Nathan meragukannya karena sebelumnya dia dan kakaknya pernah melakukan ekspedisi seperti itu, namun gagal karena di pusat bumi gravitasi terbalik dan menghancurkan kendaraan yang mereka naiki. Kejadian itu juga menewaskan kakak kandung Nathan. Walter kemudian menjelaskan kalau saat ini Apex telah menciptakan sebuah kendaraan canggih yang sangat kuat dan mampu mengatasi semua masalah gravitasi di bumi. Walter meyakinkan Nathan akan membiayai semua kebutuhan Nathan. Nathan yang awalnya ragu kemudian setuju. Nathan lalu menyebutkan sebuah hasil penelitian yang disebut memori genetik, bahwa semua Titan terdorong untuk kembali ke sumber evolusi mereka. Jika benar para Titan berasal dari rongga bumi, maka dia akan meminta bantuan seekor Titan untuk memandunya menuju ke sana. Di dalam Skull Island, Gia menenangkan ibu angkatnya Andrew yang sedang tegang. Mereka berdua berbicara menggunakan bahasa isyarat karena Gia tuli sejak lahir. Beberapa saat kemudian, Nathan datang ke Skull Island. Dia meminta bantuan Andrew untuk membujuk Kong agar mau memandu timnya di perjalanan menuju rongga pusat bumi. Awalnya Andrew tidak mau, namun Nathan menjelaskan kalau hasil penelitiannya mengatakan bahwa semua Titan berasal dari rongga bumi. Bisa jadi Kong berasal dari sana, dan di sanalah tempat yang paling aman bagi Kong. Meskipun agak ragu, Andrew memutuskan akan membantu Nathan mengurus perizinan pada Monarch untuk mengeluarkan Kong dari Skull Island. Beberapa hari kemudian, ekspedisi pun dilaksanakan. Kong diborgol dan dibius di atas kapal raksasa dan diiringi beberapa kapal tempur pergi menuju Antartika, di mana di sana terdapat gerbang menuju pusat bumi. Sebuah helikopter mendarat di kapal tersebut. Nathan pun keluar menemui seseorang yang turun dari helikopter. Dia adalah Maya Simmons. Maya adalah anak Walter Simmons. Dia yang akan mewakili ayahnya ikut dalam ekspedisi menuju rongga bumi. Maya menjelaskan kendaraan yang nantinya mereka gunakan sangatlah canggih. Baterainya saja bisa menghidupkan listrik Las Vegas selama seminggu. Malam harinya, kapten kapal melaporkan pada Andrews kalau dia sudah melalui rute yang tidak pernah dilewati oleh Godzilla sebelumnya. Sang kapten bertanya apa yang akan terjadi jika Godzilla dan Kong nanti bertemu. Apakah mereka berdua akan bertarung hingga salah satu di antaranya bersujud? Andrews kemudian tertawa mendengarnya. Dia menjelaskan kalau Kong tidak pernah bersujud pada siapapun. Di tengah guyuran hujan, Gia merasakan hal yang aneh. Dia berjalan mendekati Kong. Gia menenangkan Kong yang terlihat gelisah. Atas bantuan Gia, Kong bisa kembali tenang. Di depan Kong, Andrew bertanya pada Gia apa yang sedang terjadi. Gia lalu menjelaskan kalau Kong sedang sedih. Andrew kemudian menjelaskan kalau saat ini mereka sedang ingin membantu Kong.